Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Putra Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Lalu bertatanganlah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, mungkin di HP Anda itu terima juga berita hari-hari ini viral bagaimana bencana alam yang ada di Simangun Lape, Medan, Sumatera ya. Itu digambarkan bagaimana ada gereja Katolik yang digambarkan batu-batu besar yang turun terbawa oleh lahar, bukan lahar sebenarnya, terbawa oleh lumpur yang cukup besar karena banjir itu berhenti sampai di depan gereja. Itu Bapak Uskup sampai hadir dan memberkati gereja itu. Sebuah kesaksian yang luar biasa. Tapi untuk sampai ke situ, karena batu-batunya besar dan merusak jalan dan sebagainya, itu membutuhkan perjuangan sekarang. Jalannya tidak lurus lagi, jalannya tidak rata lagi. Tertimbun batu-batu yang besar sehingga susah dilampaui, susah dilalui. Batu sebesar gerobak, sebesar mobil ada di mana-mana itu. Ini gambaran bagaimana kita ini diajak sebagai perlambangan Yohanes Pembaptis itu menggambarkan kehidupan manusia itu yang lurus, yang lempeng gitu ya, terarah kepada Tuhan. Sehingga digambarkan luruskanlah jalannya, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Sehingga lalu pewartaan mengenai apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis itu terkait dengan pertobatan. Digambarkan seperti kondisi alam ini yang berlekuk-lekuk liku diluruskan, lembah-lembah dan bukit-bukit itu dipapras, ya, diluruskan, dibuat datar supaya orang bisa berjalan dengan baik. Yang lembah-lembah ya ditimbun. Mau menggambarkan ini ada usaha, pertobatan itu ada usaha untuk mengubah yang berkelok-kelok itu untuk diubah menjadi yang lurus. Sebuah perlambangan yang menggambarkan kehidupan Anda dan saya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Bahwa kehidupan kita ini selalu saja itu banyak kelok-kelokannya gitu ya. Sampai ada cinta itu mengatakan ada yang sedang nunggu di tikungan gitu ya. Ini gambaran terkait dengan kehidupan kita itu tidak seluruhnya dan sepenuhnya lurus kepada Tuhan. Yang berkelok-kelok, yang berliku-liku, yang sungguh digambarkan seperti bukit dan lembah itu, ya kehidupan kita ini, hati kita, perasaan kita, emosi kita, apapun ini ya, mudah diganggu, mudah dibelokkan, mudah berlebih-lebihan, mudah juga kemudian berkekurangan. Ada hal yang terlalu over, ada hal yang kemudian kurang juga, tidak diperhatikan sama sekali. Dan itu yang
Yohanes Pembaptis inginkan untuk diubah, diperhatikan di masa Advent ini. Mempersiapkan Natal, juga mempersiapkan kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi, mempersiapkan Tuhan dalam kedatangannya yang kedua, kita itu bagaimanapun tuh harus siap. Makanya warta pertobatan itu luar biasa, sehingga lalu kemudian banyak orang bertobat. Yohanes ini juga mungkin juga sudah mengikuti teknologi viral ya. Kalau dia tampil biasa-biasa tidak menarik, orang tidak mau datang gitu. Tapi dia tampil nyeleneh kan, digambarkan di situ memakai bulu unta, jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madutan. Zaman itu ya menjadi orang yang aneh di antara yang lain. Lalu orang tertarik dengan penampilannya, tertarik dengan keanehannya, orang datang, apa sih yang disampaikan dia seorang nabi ini? Dan pada saat orang datang dan mendengarkan dengan betul dan benar, lalu bertobat, sehingga digambarkan dari seluruh Yudea dan juga dari Yerusalem itu datang. Bapak, saudara-saudari yang terkasih, dalam refleksi kita di masa Advent ini apa yang seharusnya kita ubah berkelok-kelok itu? Pertama, sikap. Mau tidak kita itu, Anda dan saya itu diajak untuk bertobat itu. Ya. Bukan persoalan, oh saya harus bertobat atau saya akan bertobat ini dulu, enggak. Anda dan saya ini mau bertobat apa enggak dulu gitu. Ya kan? Ada yang merasa ya sudah Romo sibuk akhir tahun ini, tutup buku, cuci gudang macam-macam, repot. Enggak mau ke gereja, apalagi masa-masa pertobatan, pengakuan dosa cuma dibatasi waktunya dan sebagainya. Kan besok masih ada lagi masa Prapaskah. Tahun depan masih ada masa Advent. Ini nek tekan. Kita tidak tahu kehidupan kita ini. Apa sampai betul sampai masa Prapaskah tahun depan? Apakah sampai betul dalam masa Advent tahun depan? Wallahu alam. Tidak tahu. Sama-sama tidak tahu kita. Kehidupan kita ini rapuh, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Jadi kalau waktu Advent ini menjadi waktu yang sangat berkenan bagi kita, yang sungguh-sungguh menjadi waktu pewartaan untuk bertobat, ini saat yang terbagus. Karena Anda dan saya itu tidak berkuasa tentang waktu. Makanya dalam bacaan kedua digambarkan betul ya. Santo Paulus mengatakan waktu bagi Tuhan itu 1000 hari seperti 1 hari, 1 hari 1000 seperti 1000 hari. Sehingga dalam kesempatan bagaimana Tuhan hadir, kita juga harus siap gitu. Dan itu siap itu adalah bersih, lurus di hadapan Dia itu dengan bertobat. Santo Paulus mengharapkan begitu. Jadi pertama itu, mau apa tidak kita menggunakan kesempatan ini? Ya. Kalau setiap hari kita merenungkan tentang waktu dan kehidupan kita ini kesempatan yang paling indah. Ada kesempatan saya diajak untuk bertobat dalam siklus liturgi kita, saya mempersiapkan diri sungguh. Kalau nuruti kesibukan nggak mari-mari, nggak selesai-selesai. Nggak akan, nanti sama, alasannya sama kok. Masa Prapaskah tahun 2024 sama kok. Anda diajak bertobat mau apa tidak? Nanti kan juga masih ada waktu. Sama, karena kesibukan dan apa yang sangat menyibukkan dan menyenangkan kita itu melebihi dari kesempatan untuk bertobat. Lalu yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bertobat itu seperti apa sebenarnya? Ya tentu, Anda dan saya itu memiliki jalan yang berliku, yang bolak-balik di wilayah itu saja. Kita itu tidak semuanya mungkin berdosa, saya yakin tidak semua hal Anda berdosa dengan saya juga. Tapi ada titik-titik di mana kita itu uratnya itu wis bengkong. Ya, tidak semuanya bengkong, tidak semuanya berliku itu tidak. Tapi ada hal-hal tertentu yang membuat Anda itu pasti mudah jatuh dosa, pasti. Ada hal yang lain mungkin kuat, tapi ada hal-hal tertentu yang kita itu memang digambarkan yang berliku-liku itu. Gitu. Ya. Contohnya bagaimana Romo? Ya, salah satunya misalnya tiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita itu punya keterbatasan satu hal, nek kena iku aku mesti dosa. Ya. Ada yang lemahnya berlikunya di soal kuliner. Sudah uang ini untuk yang lain, uang ini memang untuk prioritas yang lain.
Tapi nek godaan kuliner muncul viral, ayo Pak rono Pak, gak iso ditahan nih. Ada yang belanja itu maunya belanja yang penting, buku atau apa untuk anak, susu atau apa. Tapi pas mau limpati lewat sing dodolan kelambi-kelambi, baju-baju, waduh langsung membabi buta. Sudah membabi dan membuta. Duitnya lali. Waduh bajunya ini bagus, yang ini bagus, ini bagus. Anda berlekok di situ itu. Wadah yang juga termasuk kenikmatan yang lain juga. Kita itu pasti punya. Saat kita itu santai-santai, baik-baik, teman-teman ngajak, ayo ke sana yuk, dolan yuk, karaokean yuk, gini tuh. Oh iya yuk, langsung, enggak usah mikir panjang lebar. Kita pasti punya satu hal yang membuat kita itu berliku-liku. Dan itu yang harusnya kita perhatikan. Makanya kalau ada umat itu ngomong saya, Romo Pras, saya ini aku dosa kok saben tahun pancet, dosaku ya mek iku lho Romo. Ya mungkin iku cacatmu kan gitu. Ya itu dosamu, yang lainnya enggak. Ya kan? Ya itu mungkin. Ada yang pengen terus bersaing tanpa sadar itu sampai terus nyacat orang lain. Jadi setiap ada orang lebih dari dia enggak mau. Cacatnya pun ndelok orang lain berlebih langsung nyacat, ngomong seenaknya gitu, jelek-jelek gitu. Pokoknya di depan saya itu kamu jangan kelihatan lebih gitu. Sekali dipantik puasin metu gitu. Sekarang yang cacat dan yang jahat itu bukan hanya mulut ya. Tangan kita ini juga jahatnya setengah mati. Kelihatannya santun, tanda salib, misa dan sebagainya. Nek nulis ning WA ning grup lingkungan wilayah jahat setengah mati. Ngomong elek orang lain salah titik ae. Cek jahat itu tangannya itu. Berlikunya juga di situ. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Anak-anak muda, banyak lagi. Berlikunya kelihatan seperti kalau masuk kamar anak-anak muda seperti pertapa, tenang, silent. Dulinan HP ngegame meneng ae. Ini jadi apa nantinya? Patung. Nggak ada suara apa-apa, nggak ada. Anakku pinter meneng. Tapi nggak karu-karuan dalam kamar, silent. Waktunya habis hanya untuk games, bermain dan sebagainya. Yang lain juga. Mari Bapak Ibu, mulai dari yang anak-anak sampai yang dewasa, yang tua. Ini masa Advent, masa bertobat. Kita dipanggil untuk melihat kembali. Mana sih dalam hidup saya yang berliku-liku, yang harus saya luruskan. Mana yang saya mau sungguh hadapkan kepada Tuhan. Hal yang memang betul akan saya perbaiki. Ya, yang membuat kita lalu pantas dan layak itu di hadapannya. Dan itu menjadi waktu perkenanan, waktu yang indah buat Anda dan saya. Waktu yang luar biasa bagi kita, memiliki kesempatan yang bagus untuk mendekatkan lagi, untuk memperoleh berkat-berkatnya. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini hanya merasa, ya Advent itu biasa saja lewat. Pokoknya Natal ya lewat. Saya menyapa Anda yang merasa hari itu tidak ada makna sama sekali. Masa itu tidak ada masa. Anda dipanggil untuk menghargai kehidupan Anda dan waktu Anda yang berharga. Dan dipanggil untuk menghargai kasih karunia Tuhan, berkatnya untuk pertobatan. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita di minggu kedua Advent ini semakin terpekur, merasakan sungguh Tuhan mau mengambil kita, menjadikan kita anak-anaknya yang layak dan pantas. Tuhan mau memberikan berkat-berkatnya, agar kita pantas sungguh menghadap kepadanya sebagai anak-anak yang dikasihinya. Semoga minggu-minggu ini menjadi minggu pertobatan bagi kita dan mendatangkan banyak rahmat dan berkat bagi hidup kita dan keluarga kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.